Pemirsa, model sekaligus selebgram Ayu Aulia membantah menjadi anggota tim kreatif Kementerian Pertahanan. Sebelumnya, aksi Ayu di media sosial sempat menjadi polemik karena disebut menjadi bagian tim kreatif Kementerian Pertahanan usai mengunggah dokumentasi pelantikan. Model sekaligus selebgram Ayu Aulia mendadak jadi sorotan publik setelah namanya dikaitkan sebagai bagian dari tim kreatif Kementerian Pertahanan. Kabar viral ini dipicu unggahan Ayu Aulia dalam kasus Instagramnya saat menghadiri sebuah acara organisasi kemasyarakatan Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia. Ayu memberikan judul unggahannya dengan pelantikan. Ia pun turut berpose di sebuah gedung bertuliskan Dewan Pertahanan Nasional. Ayu Aulia pun menegaskan kehadirannya hanya sebagai anggota Ormas GBNMI yang membantu penyebaran program bela negara melalui jalur kreatif dan komunikasi publik. Ayu juga menegaskan keterlibatannya bersifat sukarela dan tidak menerima bayaran. Dan di sini aku mau menyampaikan bahwasannya aku tidak digaji, memang terpanggil jiwa nasionalisme saya karena saya warga Indonesia yang baik dan merasa bahwasannya harus membela negara dan jiwa merah putih saya luar biasa. Menurut saya ya semua orang bisa dan boleh untuk masuk ke bela negara. Sementara Ketua Umum GBNMI Faisal Manaf menegaskan ormasnya bukan bagian dari struktur resmi Kementerian Pertahanan. Kehadiran publik figur seperti Ayu Aulia dimaksudkan agar pesan bela negara dapat menjangkau lebih luas. Jadi organisasi Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia ini adalah ormas bela negara yang memang dibentuk direkomendasi dari Kementerian Pertahanan, dalam hari ini Dijen Porhan. Tetapi organisasi ini bukan organisasi bagian dari Kemhan, bukan. Jadi ormas biasa, ormas bela negara, yang tujuannya adalah untuk mendukung program Kementerian Pertahanan dalam bela negara. Sementara itu, Kementerian Pertahanan juga menegaskan Ayu tidak memiliki hubungan struktural maupun non-struktural dengan Kementerian Pertahanan. Karohumas Setjen Kemhan Brigjen Riko Ricardo Sirait menyampaikan pihaknya tidak pernah melantik, mengangkat, atau memberikan penugasan apapun kepada Ayu Aulia sebagai tim kreatif Kementerian Pertahanan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Rizka dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan exit tol Cikopo, Bandung, Jawa Barat. Baik, selamat siang Brigadir Rizka. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melakukan? Silakan. Ya, baik Nata dan selamat siang pemirsa. Siang hari ini saya sudah berada di kawasan exit tol Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat, yang mana jelang malam pergantian tahun 2026, kondisi arus lalu lintas di kawasan ini pada siang hari ini masih dalam keadaan kondusif lancar. Berbeda dengan sore kemarin, pagi ini belum terlihat adanya antrian kendaraan selepas keluar dari gerbang tol Cikopo. Kendaraan yang menuju ke arah Purwakarta maupun Pantura dapat melaju dengan kecepatan normal tanpa hambatan yang berarti. Meskipun saat ini kondisi masih cukup lengang, dominasi kendaraan sumbu 3 ke atas masih terlihat melintas di jalur arteri. Secara umum memang kawasan Cikopo masih terpantau kondusif lancar. Perlambatan hanya terjadi jelang antrian traffic light, namun selepasnya lalu lintas kembali normal. Baik kendaraan dari arah Jomin yang akan menuju ke Purwakarta maupun dari arah sebaliknya. Kami memprediksi peningkatan jumlah kendaraan di arteri akan terjadi jelang sore nanti. Sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kepadatan imbas pembatasan angkutan barang, petugas di lapangan telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Salah satunya adalah rencana penyempitan lajur jelang antrian lampu merah menuju ke gerbang tol. Skema ini disiapkan untuk menekan volume kendaraan yang menuju gerbang tol agar tetap mengalir secara perlahan namun pasti. Selain itu, bagi kendaraan dari arah Purwakarta yang akan mengarah ke pintu tol maupun Jomin, petugas juga sudah menyiapkan alur pengalihan sementara dengan mengerahkan kendaraan berbelok ke kiri terlebih dahulu demi memecah potensi pertemuan arus. Terkait strategi pengamanan arus balik, termasuk rekayasa lalu lintas yaitu kontraflow, pembatasan kendaraan sumbu 3 ke atas, analisis data kecelakaan dan juga pemanfaatan CCTV. Kami juga menginformasikan bagi para pengguna jalan, jika merasa lelah atau membutuhkan layanan kesehatan dan informasi rute,
Anda dapat menuju ke pos terpadu operasi Lilin Lodaya 2025. Di mana pos ini bersiaga penuh dalam kurun waktu 1 kali 24 jam untuk melayani kenyamanan perjalanan Anda. Tetap waspada saat melintas di jalur arteri Purwakarta, terutama terhadap truk bermuatan besar dan angkutan umum yang sering berhenti di bahu jalan. Pastikan selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang ada dan juga arahan petugas yang berada di lapangan demi kelancaran dan keselamatan bersama. Dan untuk informasi lalu lintas selengkapnya, tentunya kami juga siap untuk melayani Anda di 1506669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari kawasan Exit Tol Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Kembali ke Nata, silahkan. Baik, terima kasih Brigadir Rizka atas laporannya dari kawasan Exit Tol Cikopo, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kawasan Kota Tua sejak pagi mulai ramai pengunjung yang berdatangan dari luar kota Jakarta. Bahkan pengunjung memanfaatkan momen untuk bersuah foto, bersepeda, berkeliling Taman Kota Tua. Momen libur Natal 2025 dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur dan berwisata bersama keluarga dan kerabat. Salah satu destinasi yang masih menjadi favorit yakni kawasan Kota Tua yang masih kental dengan nuansa vintage dan estetik. Tercatat per hari kemarin lebih dari 15.000 wisatawan memadati kawasan Kota Tua, sementara jam paling ramai yakni terjadi pada pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan pengunjung mulai dari piknik, bersuah foto, mengunjungi museum hingga berkeliling Taman Kota Tua menggunakan sepeda. Pemirsa, pada malam pergantian tahun Jakarta akan steril dari kendaraan pribadi. Bahkan Dinas Perhubungan telah menyiapkan rute alternatif dan berikut kantong-kantong parkir sebagai antisipasi penutupan ruas jalan. Bila Anda berencana merayakan tahun baru dengan keliling pusat kota Jakarta, maka sebaiknya rencana ini dipertimbangkan. Karena Dinas Perhubungan akan mensterilkan sejumlah ruas jalan utama dan mengalihkan arus lalu lintas. Penutupan jalan akan dimulai pada tanggal 31 Desember sejak pukul 18.00 hingga tanggal 1 Januari dini hari. Penutupan mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin hingga Bundaran Hotel Indonesia dan sekitarnya. Pemerintah mengimbau agar warga memanfaatkan transportasi umum. Namun bila membawa kendaraan pribadi bisa melewati jalur alternatif yang telah ditentukan. Di antaranya melintasi Jalan Galunggung, Jalan Tendean, hingga Dukuh Atas dan juga Kampung Melayu. Selain itu sejumlah kantong-kantong parkir juga disiapkan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Antara lain parkiran Plaza Indonesia, Grand Indonesia, hingga area Irti Monas. Penutupan jalan dilakukan untuk memberi ruang bagi pejalan kaki, panggung hiburan pada malam tahun baru di Jakarta. Meskipun tanpa pertunjukan kembang api, malam tahun baru tetap dimeriahkan dengan 8 panggung hiburan. Tim Liputan iNews melaporkan.